Astaghfirullahalazim. Budak-budak zaman sekarang ini perangai mereka sangat teruk, sampai ada yang tinggal semayang, mempermainkan hukum-hukum Allah, melanggar perintah-perintah Allah. Na'udzubillahi min zalik. Sebab apa? Sebab apa mereka sanggup berbuat sebegitu rupa? Sebab hilangnya adab dan akhlak dalam diri mereka. Disebabkan itu mereka sanggup melanggar perintah Allah, membuat benda-benda yang Allah larang, sebab hilangnya adab dan akhlak dalam diri mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya ingin memberi tazkirah yang bertajuk Adab dan Nilai Pemangkin Generasi Rabbani. InsyaAllah ada 3 isi dalam tazkirah saya. Yang pertama, menjaga adab dengan Allah, menjaga adab dengan ibu bapa, dan menjaga adab dengan guru-guru. Yang pertama, menjaga adab dengan Allah. Baru-baru ni ada kes seorang budak, dia mengaku murtad, dia mengaku dia keluar daripada Islam sebab dia meragukan hukum makam Allah, dia meragukan kewujudan Allah. Sedangkan Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Zalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab yang tidak ada padanya keraguan dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sudahlah Allah berfirman, kitab ini tidak ada keraguan, malah menjadi petunjuk untuk kita. Tapi kenapa dia mengambil inisiatif, dia mengambil jalan untuk tinggal agama Allah? Na'udzubillah min zalik. Disebabkan itu saya merayu, saya mengajak generasi-generasi muda zaman sekarang untuk kembali ke pangkal jalan, untuk menanam kembali dalam diri mereka rasa takut dan sifat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menjaga adab dengan ibu bapa. Baru-baru ni juga ada kes seorang budak, dia bunuh mak dan abang dia. Sebab yang tak masuk akal dia bunuh mak dan abang dia. Sebab apa? Sebab dia tekanan study, dia study berlebihan sehingga tekanan belajar, dan dia sanggup bunuh mak dan abang dia. Sebab apa dia sanggup berbuat sebegitu rupa? Sebab hilangnya adab dan rasa hormat kepada kedua orang tua. Disebabkan itu dia sanggup bunuh mak dan abang dia. Sedangkan Allah telah berfirman, wa wasaina al-insanu biwalidayhi husna. Hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jadi wajib bagi kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, memuliakan kedua orang tua kita. Sebab apa? Sebab redha Allah datang daripada redha kedua orang tua kita. Yang ketiga, menjaga adab dengan guru-guru. 2-3 bulan yang lepas, ada seorang budak tingkatan 2, baru tingkatan 2, dia tumbuk muka cikgu dia. Tangan kiri dia genggam, dia cekak baju cikgu dia, tangan kanan dia tumbuk muka cikgu dia. Sebab apa? Sebab apa budak zaman sekarang ni bukan 1-2 kes, banyak kes yang sebegitu rupa. Sebab apa dia sanggup berbuat sebegitu rupa? Sebab hilangnya adab dan rasa respect terhadap guru. Sedangkan ada pepatah Arab yang mengatakan, laulan murabi ma'araftu rabbi. Kalau bukan sebab cikgu aku tak kenal Tuhan aku. Besar sebenarnya peranan seorang guru ni. Besar sangat-sangat peranan seorang guru. Sampaikan ada pepatah Arab yang mengatakan, laulan murabi ma'araftu rabbi. Kalau bukan sebab cikgu aku tak kenal Tuhan aku. Jadi saya ingin mengajak generasi-generasi muda zaman sekarang ini untuk menghormati guru, untuk respect guru, di mana jua kita berada dan apa jua keadaan. Jadi ini adalah 3 cara untuk kita menjadi dan melahirkan generasi Rabbani. Yang pertama tadi adalah dengan menjaga adab dengan Allah, menjaga adab dengan ibu bapa, dan menjaga adab dengan guru-guru. Jadi bagaimana cara untuk kita beramal dengan 3 adab ini? Yang pertama adalah dengan kita bermuhasabah diri. Kita meminta tolong kepada Allah agar diberikan kekuatan dan kesadaran untuk kita menjadi lebih baik dan berubah. Yang kedua adalah dengan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kita punya panutan, sebagai kita punya tauladan, dan sebagai kita punya idola pertama. Sebab apa? Sebab innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan.
Jadi sampai situ sahaja saya punya tazkirah pada hari ini. Saya tutup tazkirah saya dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As.